Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hayudin, NIM A1G11980. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem ini sangat penting untuk kita pelajari karena kita akan mengetahui tentang lingkungan sekitar kita. Baik, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana ekosistem dibentuk melalui dua komponen, yaitu komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup seperti suhu, udara, matahari. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Di mana kedua komponen ini saling berhubungan. Misalnya, kita tahu bahwa manusia pastinya membutuhkan makanan. Itulah yang menjadi hubungan kedua komponen tersebut, yang mana manusia adalah komponen biotik, sedangkan makanan adalah komponen abiotik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dandi. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis ekosistem. Jenis ekosistem ini terbagi atas dua. Yang pertama, ekosistem alam. Ekosistem alam adalah ekosistem yang terjadi secara alami, tidak ada campur tangan manusia seperti tanah, laut, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ekosistem buatan adalah ekosistem yang terjadi karena buatan manusia seperti kebun binatang, akuarium, kolam, dan lain sebagainya. Dan di sini ada gambar tentang jenis ekosistem, yaitu yang pertama ekosistem alam yang di sini ada gambarnya, dan yang kedua itu tentang ekosistem buatan, juga di sini ada contohnya. Baik, saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan di daratan, yaitu penebangan hutan. Kita tahu bahwa hutan adalah sebagai paru-paru dunia. Hutan juga sebagai tempat cadangan makanan dan juga sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang ada di hutan. Jika pepohonan yang ada di hutan ditebang, yang terjadi adalah resapan air berkurang, cadangan makanan berkurang, dan makhluk hidup yang ada di hutan akan kelihatan tempat tinggalnya. Baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alaudin. Kepada Saudara Alaudin, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan hari ini Ahmad Hayudin sebagai pemandu diskusi kita pada kali ini. Ini adalah aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan di lautan. Pembuangan sampah dan limbah ke laut. Kita tahu bahwa aktivitas manusia setiap hari ini menghasilkan sampah, mulai dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah transportasi, dan limbah sebagai pembungkus rumah tangga. Jika pengelolaan limbah dan sampah tidak dikelola secara baik, yang terjadi kerusakan lingkungan, misalnya di laut. Hewan yang ada di laut akan mati karena laut tercemar oleh sampah dan limbah.
slide selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Alaudin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari penjelasan Alaudin tadi kita dapat memahami aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan dan juga kita mempunyai kesadaran bagaimana cara mengatasi lingkungan tersebut. Terima kasih. Semoga adik-adik sekalian bisa memahami materi tentang keseimbangan ekosistem tadi, mulai dari hubungan antara manusia dengan lingkungan, dan juga kita bisa mengetahui aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.